Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarak alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, tema kita kali ini tentang kematian terindah, tanda-tanda husnul khotimah menurut manhaj sunnah, persiapan menuju akhirat. Sobat-sobat sekalian, ada satu kepastian yang sering kita lupakan, padahal ia adalah gerbang menuju kehidupan abadi, yaitu adalah kematian. Bukan sekadar akhir bagi seorang mukmin, kematian adalah peristirahatan dari kepayahan dunia menuju rahmat Allah. Inilah yang kita sebut husnul khotimah, akhir yang baik, kematian yang indah. Hari ini kita akan bedah bersama berdasarkan manhaj sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat dan ulama terdahulu, apa ciri-ciri kematian yang indah itu, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkannya. Sahabatku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Kematian adalah kepastian, tapi bagaimana kita menghadapinya adalah pilihan. Ulama salaf sangat fokus pada masalah ini. Bagi mereka, orang yang paling cerdik adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapan akan menuju kematian. Persiapan itu bukan menunggu ajal, tapi beramal di masa hidup. Sebagaimana nasihat yang sering kita dengar, hidup di dunia seolah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah seolah engkau akan mati besok. Kunci utama persiapan menurut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang pertama, ikhlas dalam tauhid, yaitu menjauhi segala bentuk kesyirikan. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni jika dibawa mati. Yang kedua, mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beramal dengan amal soleh yang sesuai tuntunan syariat. Yang ketiga, segera bertobat, yaitu membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Kemudian sahabatku sekalian, tanda-tanda husnul khotimah. Lalu apa tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan seseorang mendapat husnul khotimah? Ini beberapa di antaranya. Tanda yang pertama adalah akhir ucapan adalah kalimat tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Ini adalah tanda terbesar. Tanda lainnya adalah wafat dengan kening berkeringat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para ulama menjelaskan ini bisa jadi karena beratnya sakaratul maut yang bertujuan membersihkan dosa-dosa terakhirnya. Tanda lainnya adalah meninggal pada malam atau hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Ini adalah keutamaan dari Allah Ta'ala. Tanda berikutnya adalah meninggal saat melakukan amal soleh, seperti meninggal saat sedang berpuasa, sholat, atau dalam perjalanan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Disebutkan oleh Syekh Albani. Yang seterusnya, tanda lainnya adalah wafat dalam keadaan syahid, non perang. Ada beberapa jenis mati syahid yang disebutkan dalam hadis, seperti mati karena wabah penyakit, taun, mati karena sakit perut, tenggelam, atau tertimpa reruntuhan. Ini semua adalah rahmat dan tanda husnul khotimah bagi mukmin. Yang sobat sekalian, selanjutnya bagaimana sikap salaf menghadapi kematian? Para ulama salaf, Ahlussunnah wal Jamaah, tidak hanya mengenal tanda-tanda ini, tapi mereka menjadikannya motivasi. Yang pertama, mengingat kematian adalah motivasi beramal. Mereka tidak menangisi mayat orang lain, tapi menangisi diri sendiri karena ingat bahwa mereka juga akan menjadi mayat. Mereka menggunakan pengingat ini untuk segera beramal dan beristighfar. Yang kedua, tidak mengharap kematian, tapi meminta kebaikan. Meskipun kematian bagi mukmin adalah indah,
kita dilarang mengharap kematian. Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena bahaya yang menimpanya. Namun jika terpaksa, mintalah, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Yang ketiga adalah fokus pada amal saleh akhir. Mereka khawatir amal akhirnya adalah amalan yang buruk atau su'ul khotimah. Oleh karena itu mereka berusaha menjaga konsistensi amal soleh hingga akhir hayat. Nah, sebagai kesimpulannya, sobat sekalian, kematian yang indah bukanlah tentang di mana kita mati, tapi dalam keadaan apa amal kita berakhir. Husnul khotimah adalah anugerah Allah yang diraih dengan menjalani hidup di atas tauhid, di atas sunnah, dan menjauhi maksiat. Mari kita jadikan pengingat mati ini sebagai cambuk untuk memperbaiki diri. Mulai hari ini perbanyak amal soleh, jauhkan diri dari syirik dan bid'ah, dan segera bertobat dari dosa. Bagaimana pendapatmu? Apa amalan yang paling kamu ingin terus jaga hingga akhir hayat? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan faedah-faedah ilmu syar'i lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.